Gemih, Gereja Masehi Injili di Halmahera, itu mengucapkan terima kasih karena atas partisipasi dari teman-teman ya dalam bentuk dana dan biaya. Akhirnya pelayanan PAUD itu boleh terlaksana dalam artian untuk pengadaan. Puji Tuhan. Amin. Untuk pengadaan alat peraga untuk mereka ya. Jadi terutama kepada RPM TV Harvest, Ibu Wulan juga, thank you Ibu Wulan. Sama-sama, Ibu Pak. Lucy, ya, ada Ibu Ari Kesuma, kemudian komunitas Betri, Bapak RTR, terima kasih Bapak Arti, Bapak Wong LE, kemudian Pak Stanley Lenggu, juga ada Bapak Budiman Aritonang. Yes, terima kasih banget. Terutama saya sendiri, saya yang dalam hal ini saya yang diberikan tanggung jawab karena saya ada teman-teman yang puji Tuhan luar biasa Tuhan kita, dan mereka tergerak kemudian mereka membantu. Tetapi saya selalu berdoa apa yang Tuhan tumbuhkan dalam iman saudara-saudara yang sudah membantu ini akan terus memperlengkapi pekerjaan Kristus Yesus sampai Amin. Tuhan datang kali kedua. Amin, haleluya. Baik, kita masuk dalam materi kita untuk sore hari ini adalah di dalam atau di luar. Itu dia. Masalahnya adalah ada banyak sekali orang-orang percaya ini, ada yang bingung, kita ini sebenarnya di dalam Kristus, apa yang Kristus di dalam kita sih? Sebenarnya yang mana gitu. Pada dasarnya Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kalau saudara memutuskan untuk hidup bersama dengan Kristus, saudara sudah lahir baru dan saudara diciptakan yang baru. Berarti kita sudah tahu, tetapi akhir-akhir ini justru berbeda, saudara. Ada banyak sekali orang percaya yang sedang dikuasai oleh dosa itu. Makanya konsentrasi kehidupan orang Kristen, konsentrasi kehidupan orang percaya Kristus, itu bukan lagi kepada dosa. Nah, berapa banyak dari kita, ada banyak yang dikuasai dosa dan belum menemukan solusinya. Itu yang amat miris, saudara. Sedangkan yang kita harus yakini, yang kita harus percaya adalah apakah kita hidup di dalam ataukah Kristus yang di dalam kita, atau kita di dalam Kristus. Ini yang seharusnya kita mencari tahu. Sementara dosa itu seperti hukum gravitasi. Makanya dimanapun saudara berada, apapun dalam kondisi saudara, selalu namanya dosa itu mengintai, dosa itu selalu memperhatikan. Nah, oleh karena itu, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, belajar untuk mengenali siapa di dalam kita. Itu dulu. Siapa yang di dalam kita? Nanti kita akan lihat bagaimana firman Tuhan menuntun setiap kita semua orang percaya itu, bagaimana dia sendiri. Dan itu bukan upaya kita. Kita semua tahu ada kasih karunia. Di mana kita semua berada di dalam Kristus Yesus. Kalau kita berada, berarti kita yang di dalam Kristus. Hanya saja, kembali lagi pada saat dalam kehidupan realita, kita tidak melihat bahwa realita Kristus di dalam. Justru kita ada di luar. Kenapa? Dari mana kita bisa tahu kita ada di luar? Karena kita lebih konsentrasi dosa ketimbang konsentrasi Kristus yang tinggal di dalam kita. Dia mau supaya kita semua itu tinggal di dalam. Supaya apa? Supaya konsentrasi kita bukan kepada dosa. Karena dosa itu sudah ditebus, saudara. Selesai, Yesus bilang. Sudah selesai. Artinya, saudara dan saya meyakini, mempercayai, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kelahiran baru itu, identitas kita itu berubah. Dari identitas yang tadinya jasmani, berpindah kepada identitas yang spiritual, yang rohani. Jadi spiritnya itu, rohnya yang sempurna itu ada pada saudara dan saya. Dan itu sudah sempurna, saudara. Udah gak bisa digantikan apapun lagi. Makanya kalau ada masalah, misalkan contoh, kepenuhan Roh Kudus, saudara, yang disebut dengan kepenuhan Roh Kudus itu, bahwa roh saudara tuh sudah sempurna. Bukan dalam arti kita mesti dipenuhi, bukan itu maksudnya, saudara. Tetapi setiap saudara yang dalam artian konsisten memelihara hubungan dengan Kristus Yesus, dia sempurna sampai kapanpun dia akan sempurna. Itu dia tidak ada lagi semacam kayak gravitasi yang seolah-olah kita itu ditarik sehingga kita
ingat lagi akan dosa-dosa kita. Oh tidak saudara, bukan seperti itu. Pengikut Kristus ataupun murid Yesus itu bukan seperti itu. Ini sinyalnya Pak Leon kayaknya. Mental lagi Pak Leon, maaf ya. Kita tunggu sebentar ya. Kita tunggu sebentar. Ini beberapa hari memang sinyal sedang kurang baik. Ya, selamat siang semuanya. Akun Jawab Jujur, kemudian Bu Sri Budi Hartiningsi, Pak Endo, Shalom semua, selamat siang. Silahkan, mungkin sambil nunggu Pak Eon ada yang mau naik, link udah saya bagiin. Bentar ya teman-teman, ini ngelanjutin yang kemarin yang juga sempat terputus. Mudah-mudahan bisa balik lagi ya. Mental lagi Pak. Ya lanjut kita lanjut. Ya lanjut, silakan Pak. Lagi semangatnya ini nggak apa-apa, semangat hajar saja. Memang lagi hujan juga, kebetulan lagi hujan saudara di sini ya. Tadi kan di dalam Roma 1 ayat 2, Roma 1 ayat 2 kita Pak, semua mengerti. Ini dulu Pak, share screen-nya. Sudah? Bentar. Sudah Bu? Sudah? Saya naikkan dulu. Ya belum. Aja. Ya ini udah. Oke. Ya jadi kedengarannya hujannya besar Ibu ya? Kedengaran? Iya kedengeran. Tapi kok Pak, jelas suaranya Pak En, nggak apa-apa. Oke, siap. Oke ya saudara ya. Jadi begitu kita mengetahui bahwa di dalam Roma 8 ayat 1 sampai 2 ini yang memberitahu saudara dan saya supaya demikianlah sekarang. Kalau bicara demikianlah sekarang, saudara sekarang bukan zaman Yesus, tetapi sekarang yang saudara hadapi, sekarang yang saudara sedang hidupi, itu tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Itu janji, itu jaminan. Ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Makanya yang tadi saya bilang bahwa gravitasi, kita hidup dalam gravitasi dosa, itu tidak berlaku saudara. Dalam King James Version, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free. Memerdekakan. Jadi kalau kita hidup di dalam Kristus itu dia memerdekakan saudara dan saya. Dari apa? Dari hukum dosa dan hukum maut. Itu jelas sekali saudara. Nah ini yang saya konsentrasikan supaya orang-orang percaya, orang-orang yang hidup di dalam Kristus tidak lagi sadarnya kepada dosa, tapi lebih kepada sadar kepada hukum yang apa yang Tuhan berikan. Kasih, hukum kasih. Itu kenapa? Kasih karunia Allah itu menyertai kita. Kasih karunia itu dia berfungsi jika saudara dan saya itu benar-benar mengerti, menyadari dan menghargai kasih karunia Allah, karena itu diberikan dengan cuma-cuma. Semua orang menerima kasih karunia, mau Kristen, Islam, Buddha, ini segala, tetapi dia bisa berlaku pada saat ini mengerti, ya kan, menghormati, menghargai. Itu baru bisa berlaku saudara. Karena kasih karunia adalah apa yang Tuhan berikan, apa yang tidak bisa manusia lakukan, kemampuan Tuhan, itu dia kasih karunia. Kalau saudara masih ingat dengan permainan kapal-kapalan zaman kecil dulu. Ya kan, zaman kecil dulu kan bikin kapal-kapalan dari kertas tuh, wah diterbangkan. Ya kan, mencari anginnya supaya dia bisa lama terbang ya. Itu kalau kapalnya udah miring-miring, bikin pembatasnya itu sayapnya segala macam, itu bisa trouble. Tetapi di sini yang saya angkat adalah dari konsep hukum Bernoulli. Ini merupakan hukum fisika, saudara. Dia berbicara tentang aliran dan tekanan udara. Nah, konsep yang sederhana yang dipakai kita waktu zaman anak-anak itu dipakai loh.
dipakai di dalam hukum Bernoulli. Memang sepenuhnya adalah namanya Bernoulli. Nah, jadi para pendesain pesawat dengan menggunakan hukum Bernoulli agar pesawat itu bisa terbang. Makanya kenapa saat tekanan di bagian bawah sayap pesawat lebih tinggi, ada tekanan, maka si udara atau aliran udara akan bisa mengangkat pesawat. Kalau hukum Bernoulli saja bisa, nah itu, bisa menerangkan sedemikian rupa agar kita semua bisa mengetahui bahwa hukum gravitasi ternyata bisa diatasi. Itu Bernoulli loh. Hukum gravitasi itu bisa diatasi oleh hukum Bernoulli. Apalagi saudara berada di dalam Kristus. Oleh karena itu, karena tadi saya bilang bahwa dosa itu seperti gravitasi, dia selalu mengikat kita. Tapi dengan hukum Bernoulli, dengan kita berada di dalam pesawat, tidak berlaku gravitasi. Bagaimana saudara yang berada di dalam Tuhan? Apakah dosa dia berlaku? Tidak, saudara. Artinya selama saudara berada di dalam Kristus, maka dosa tidak berlaku. Makanya selama seseorang berada di dalam pesawat, maka hukum gravitasi tidak berlaku, saudara. Nah, pasti ini semua nanya nih, Pak, pesawat kan nggak bisa terbang 1 kali 24 jam, tapi Yesus bisa kan? Nah, ini. Betul apa enggak, saudara? Ayo. Kalau pesawat tidak bisa terbang karena dia membutuhkan bahan bakar. Pertanyaan sekarang, kalau Yesus membawa saudara, bisa nggak dia? Dia Tuhan. Makanya hal-hal yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Ya toh? Itu kenapa di dalam Alkitab, saudara, kata kunci perjanjian baru itu, kata kunci perjanjian baru dalam Kristus. Sebab kata in Christ atau di dalam Kristus ditulis 80 kali dalam terjemahan New King James Version. Penting kata di dalam, bukan di luar. Itu kenapa Tuhan mau supaya saudara dan saya itu berada di dalam. Berapa banyak orang mengerti akan ayat ini? Sering ini dikutip ayat ini. Nah, ayo. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Filipi 4 ayat 13, yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Ini kan yang dipakai banyak orang. Coba, berada di dalam pesawatnya Kristus. Dosa berlaku? Tidak berlaku, saudara. Kejahatan mau mengambil damai sejahtera saudara tidak berlaku. Setan bisa korek-korek saudara tidak berlaku. New King James Version dia bilang I can do all things. Jadi saya bisa mengerjakan semua melalui Kristus yang memberikan kekuatan kepada who strengthens in me. Jadi saudara, kekristenan itu dirancang dari mulanya untuk dijalankan dengan kekuatan Tuhan dan bukan dengan kekuatan kita sendiri, diri kita pribadi. Silakan saudara mau uji coba atau mau seperti apa, silakan. Karena itu yang Alkitab katakan. Segala perkara, saudara, tidak ada yang leset, tidak ada sedikit pun yang missing. Segala perkara. Bagaimana dengan Yohanes 15 ayat 5? Akulah pokok anggur. Ini Yesus yang mengatakan ya, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, sebab tanpa aku. Kalau dalam terjemahan baru, di dalam aku.
Sebab tanpa aku, kalian tidak dapat berbuat apa-apa. The Message Bible, separated, terpisah. Harus separated itu. You cannot produce a thing. Kamu nggak bisa menghasilkan sesuatu. Jadi, betapa pentingnya kalau saudara itu berada di dalam Kristus. Itu kenapa inilah yang menjadi sebuah rahasia atau sebuah rahasia kemampuan orang percaya ada dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu itu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita hanya cuma belajar mengutip kata tetaplah kerjakan. Bagaimana saudara mau bekerja, bagaimana saudara mau melakukan sesuatu kalau tidak ada kata senantiasa taat. Karena ketaatan itu adalah identitasnya murid. Itu yang membedakan follower, disciple. Apa itu murid atau itu pengikut Kristus? Berbeda, saudara. Makanya senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerja baru ya, karena itu. Tapi kan taat dulu. Kalau begitu kita mengerti akan ketaatan, untuk tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, itu akan menjadi semakin mudah. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Jadi apa yang kita lakukan dengan ketaatan kita, itu pun Tuhan yang melakukannya. Tuhan yang mengerjakannya. Jadi kita semua itu bukan Yesus tinggal dalam kita, kita yang tinggal di dalam Kristus Yesus. Mau tahu ayatnya? Ini ayatnya yang saya sering kasih tahu untuk masuk di dalam Kristus. Karena bukan kita saudara yang melakukan. Tetapi 1 Korintus 1:30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. New Living Translation, God alone made it possible for you to be in Christ Jesus. Jadi nggak mungkin kita mau tinggal di dalam Kristus kalau bukan Allah sendiri yang melakukannya. Jadi jangan GR dulu kita tinggal dalam Kristus itu karena usaha-usaha kita, karena upaya-upaya kita. Itu saudara. Tetapi semua yang kita bisa, bagaimana kita bisa tinggal di dalam Yesus, itu karena apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam 1 Korintus 1 ayat 30. Dia yang melakukannya. Sehingga saudara dan saya berada dalam Kristus Yesus. Tapi sini saya kira saudara paham di sini ya. Makanya kalau kita lihat gambar ini yang ya kan paham ya bahwa kita itu di dalam Kristus. Nah, masalahnya sekarang apakah Kristus dia kelihatan keluar atau tidak? Nah, itu jadi masalah, saudara. Kalau kita mengerti saja pengajaran hari ini bahwa di dalam apa di luar, saya berharap saudara konsisten untuk tinggal di dalam itu konsisten. Dibutuhkan konsistensi dari saudara, itulah bentuk ketaatan. Makanya kalau kita lihat gambar yang kecil ini, kita tuh di dalam Kristus. Kolose 2 ayat 6, kamu telah menerima Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. 1 Yohanes 3 ayat 6, karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, tidak melihat dan tidak mengenal.
Alkitab sudah menjelaskannya secara rinci, secara gamblang. Tetapi kenapa orang Kristen itu, orang percaya itu sulit banget gitu? Karena dua ayat ini itu jelas-jelas memberitahu kepada saudara, perjuangan orang percaya bukanlah bukan lagi masuk ke dalam Kristus, karena itu Tuhan sudah lakukan untuk saudara dan saya. Dia yang melakukannya untuk kita. Yang diinginkan dari dua ayat ini adalah tetapi apa? Tetap. Kalau sudah bicara tetap, dibutuhkan konsisten. Makanya semua organisasi, semua perkumpulan itu selalu cacatnya itu selalu di konsisten. Apalagi komunitas. Makanya waktu komunitas menghadapi konsistensi, berat saudara. Ya, sama juga dengan pasangan hidup, suami istri. Komit sih komit, ujung-ujungnya cerai juga. Nah, ya. Betul nggak? Tetapi konsisten di dalam kasih, di mana Yesus hadir di dalam pasangan kita. Dia menjadi penengah. Sama seperti waktu transfigurasi itu. Bagaimana Musa dan Elia waktu hadir. Tetapi apa perkataan Allah Bapa di sorga? Ya kan? Pandanglah dia, kan gitu kan? Yesus Allah cuma kasih tahu, itulah anakku yang kukasihi. Nah, seperti itu saudara. Padahal hamba Tuhan atau para pendeta itu waktu memberkati mereka, itu selalu bilang, jangan lupa ya, hadirkan Yesus dalam hubungan keluarga kalian, hubungan sepasang suami istri. Tapi dalam perjalanannya, komit sih komit, tapi begitu mengalami konsistensi, banyak sekali benturan kan. Makanya perjuangan orang percaya itu bukan masuk kembali lagi, tetapi tetap berada di dalam Kristus. Kalau kita sudah di luar Kristus, ingat saudara, iblis itu sedang berkeliling. Karena ada dua pribadi dalam kehidupan manusia yang memiliki kepentingan. Satu Tuhan, satu setan. Sama-sama punya kepentingan. Yang satunya menghidupkan, yang satunya membunuh. Membinasakan. Hati-hati saudara. Kalau kita tidak hidup, tetap berada di dalam Kristus, ya jangan salahkan Tuhan dong. Kita yang mau keluar dari Kristus. Kita yang tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Ya kan? Iya. Sabar dulu makanya. Galatia 5 ayat 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu itu hidup di luar kasih karunia. Itu kenapa Yesus datang untuk menggenapi supaya hukum kasih karunia, ya kan? Atau hukum kasih itu diberlakukan untuk saudara dan saya yang sekarang tinggal di dalam perjanjiannya yang baru. Gitu saudara. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kalau kalian berusaha berbaik dengan Allah melalui hukum agama, itu berarti hubunganmu dengan Kristus sudah putus. Putus hubungan. Dengan demikian, kalian hidup di luar lingkungan rahmat Allah. Wow. Mengerikan. Saya nggak mau, saudara. Saya nggak mau. Karena di dalam Roma 3 ayat 20 juga dikatakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Nah, saya menarik kesimpulan dari ayat ini adalah hukum Taurat hanyalah seperti stetoskop. Kalau saudara datang ke semua orang kalau pergi ke dokter mau sembuh atau mau apa? Semua harapannya mau sembuh. Padahal waktu datang ke dokter, apa yang terjadi? Diagnosa kan? Dianalisa toh. Kan tetap ditanya juga waktu kita datang ke dokter itu. Makanya hukum Taurat itu seperti stetoskop, cuma dicek aja badannya kita. Pertanyaannya, apa dia memberi solusi? Enggak. Nah, hukum Taurat itu seperti stetoskop. Makanya tadi seperti firman Tuhan bilang, kita mengenal dosa dari mana? Dari hukum Taurat.
Nah, sekarang kita lihat ya, ada perbincangan di dalam Alkitab, di dalam Lukas 18 ayat 10 sampai 14. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Sama-sama mungkin buat saudara dan saya mungkin orang-orang tidak kita sukai. Siapa itu orang Farisi dan siapa itu pemungut cukai. Tetapi orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Luar biasa. "Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani mendengar ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Lalu Yesus mengatakan, dia mengambilkan sebuah cerita. "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Siapa orang ini dan siapa orang lain itu? Saudara bisa mengetahuinya. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Itu kenapa pada saat kita hidup di dalam Kristus, justru Kristus yang seharusnya semakin nyata, bukan pribadi kita, saudara. Apapun yang saudara lakukan, itu karena Kristus ada di dalam saudara, dan kita tinggal bersama dengan Dia. Semua kemampuan yang saudara miliki, apapun yang saudara lakukan, seperti yang tadi kita baca di dalam Filipi 2 ayat 12 dan 13, ya kan? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Itu saudara. Makanya semua kemampuan yang kita miliki, apapun yang kita bisa dan kita melakukannya dengan sempurna, melakukannya dengan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, itu karena Tuhan yang melakukannya, bukan kita lagi. Jadi semua kemuliaan, semua yang menjadi haknya Tuhan, itu harus kita kembalikan. Karena sejatinya manusia nggak bisa. Makanya saya bilang tanpa Tuhan, kita nggak bisa melalui kehidupan ini. Nggak bisa, saudara. Kenapa? Makanya saya bilang dari awal, di dalam Roma 6 ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Dosa tidak menguasai lagi. Kenapa? Karena fokus kita berada di bawah hukum Taurat. Betul, tapi itu hanya mengingatkan kita. Cuma kita harus lebih kepada kasih karunia. Kan saya sudah bilang, waktu Yesus datang menggenapi hukum Taurat, kemudian dia memberikan sebuah hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Oleh karena itu kita semua berada di dalam kasih karunia. Bahkan keselamatan pun itu kasih karunia Allah. Bukan usaha kita. Pasti karena saudara hidup di dalam Kristus itu enaknya begitu, saudara. Jadi kita akan lebih mengerti bahwa kemampuan untuk kita melakukan sesuatu itu karena kasih karunia. Apalagi yang menyangkut dengan kerajaannya, memperluas kerajaannya, membawa orang untuk lebih sukacita, kembali kepada kehidupan untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu karena Dia yang melakukannya. Saya mah nggak sanggup. Makanya saya nggak pernah, saya nggak pernah, tetapi menghindar untuk memberikan solusi. Karena bukan saya solusinya, Yesus solusinya. Membawa orang untuk kembali kepada persekutuan, untuk kembali kepada pengenalan, supaya mereka itu mengalami pengalaman. Dan hasil dari pengalaman saudara semua dengan Kristus, barulah akan ada namanya saksi. Bersaksi. Itu kekristenan. Mengenali siapa Tuhan. Ya kan? Bergaul dengan Tuhan. Baru kamu akan bisa mendapat sebuah pengalaman. Pengalaman itulah yang kita utarakan yang disebut dengan kesaksian. Bukan saksi dulu baru bla bla bla, bukan. Kekristenan nggak seperti itu, nggak murahan kayak begitu, saudara. Hukum Taurat itu adalah standar. Makanya kita bisa tahu kan,
Ada banyak saya dalam hukum Taurat itu, terutama 10 perintah Allah itu. Terutama di mungkin dari klausul yang ke-3, 4, jangan ada Allah lain, jangan membunuh, jangan mencuri, bla bla bla. Kita jadi tahu. Tetapi tadi saya kasih tahu bahwa hukum Taurat tidak memberikan jawaban. Kasih karunialah yang menjadi solusi. Kasih karunialah yang menjadi jawaban. Roma 8 ayat 3 sampai 4. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Gimana caranya? Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Itu kenapa firman harus turun menjadi daging. Supaya dia yang menjadi penggenapan apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat? Ayat 4, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Digenapi. Yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Itu saudara, jadi bukan dibatalkan. Hukum Taurat itu harus digenapi. Oleh siapa? Yesus. Dialah satu-satunya manusia yang menggenapi hukum Taurat. Satu-satunya. Tidak ada yang bisa melakukan hukum Taurat. Manusia mana? Musa saja jatuh kok. Hanya manusia, anak manusia. Itu Yesus Kristus itu yang bisa menggenapinya. Harus digenapi. Nah, dari sinilah baru kita mengerti. Ya kan? Dari sini baru kita mengerti bahwa agama, upaya manusia mencapai Tuhan. Tetapi kekristenan itu bukan, saudara. Kalau kekristenan itu adalah upaya Tuhan mencapai manusia. Karena ada sesuatu yang memang manusia tidak bisa lakukan. Apa itu? Hukum Taurat. Kalau bahasa saya di sini bilang tak kancing dengan hukum Taurat itu. Nggak bisa bikin apa-apa. Karena ada hukum Taurat. Makanya harus digenapi dulu. Begitu, saudara. Itulah enaknya menjadi orang percaya. Nah, sekarang saya kutip dari Watchmeni. Saya sering sekali mengutip salah satu ini obornya Asia ini. Obor Asia ini, Watchmeni ini, seorang misionari. Jadi dia mengatakan seperti ini. Dulu Yesus disalib menggantikan kita. Dulu, kalau kita bicara dulu, 2000 tahun yang lalu, dulu. Semua orang Kristen tahu. Yesus disalib menggantikan kita. Mengalami kematian. Supaya apa? Supaya kita selamat. Hari ini, dia di dalam kita menggantikan kita hidup. Supaya apa? Supaya kita menang. Karena kalau manusia tidak mengerti, ini sebuah pernyataan yang buat saya sederhana, tetapi kalau kita selami, betul, dia tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam dia, itu supaya kita bisa melampaui, bisa melewati, bisa melewati hidup, dan kitalah pemenangnya. Apapun masalah-masalah saudara, saya juga punya masalah, dan apapun rintangan-rintangan itu kita bisa jadi pemenang. Kenapa? Yang punya hidup aja tinggal dalam saudara dan saya kok. Ya toh? Yang katanya kematian merupakan sesuatu yang menakutkan bagi manusia aja dia bisa menang dari kematian kok. Yesus kan menang. Makanya waktu Yesus disalib itu dia pikir waktu Yesus disalib dia pikir kalah. Ngawur aja, enggak. Apa yang sudah dirancangkan sejak semula itu dari rancangan Allah pada mulanya itu sudah sempurna. Justru dia harus mati dalam 3 hari, dikubur mati dalam 3 hari, baru dia akan bangkit. Dalam 3 hari dia akan bangkit. Artinya apa? Menang. Maut pun dikalahkan kok. Itu saudara. Jadi kita harusnya lebih menyadari bahwa tinggal di dalam Kristus itu yang membawa kita menjadi pemenang. Daripada kita terus mengingat hal-hal yang disebut dengan ini, mana namanya hukum atau tata cara atau tata tertib lah, tata tertib kehidupan ya kita bilang ya. Seperti yang Taurat lakukan. Makanya Taurat itu kan upaya diri. Pembenahan diri. Itu hukum Taurat.
Tetapi kasih karunia itu upaya Tuhan. Beda saudara, grace. Karena kasih karunia Allah, kita semua dibenarkan. Kita semua diselamatkan oleh karena kasih karunia. Sehingga di dalam hukum Taurat juga, masih ingat nggak peristiwa tentang anak muda yang dia melakukan semua hukum Taurat dan bertemu dengan Yesus? Apa pertanyaannya? Yesus bilang, itu kan jelas kesombongan. Iya, suruh jual kan, kesombongan dia melakukan hukum Taurat, akhirnya berujung ke frustasian. Yang Yesus bilang, juallah seluruh hartamu. Frustasi enggak? Dia mau ikut Yesus, tapi ada banyak nih embel-embel di belakang, enggak berlaku buat Yesus. Sekalipun anak muda itu sudah melakukan 10 hukum Taurat, tapi begitu Yesus mengatakan sesuatu, macet tengah jalan. Kenapa? Tadi yang 2 orang antara orang Farisi dengan pemungut cukai, karena kasih karunia itu, dia mengajarkan kepada saudara dan saya, kerendah hati kitalah yang menumbuhkan kebergantungan. Karena kita tidak bisa hidup tanpa Kristus. Untuk memaafkan istri saya saja butuh Yesus. Untuk memaafkan anak-anak saya saja yang sering melawan ini nih, yang masih kecil-kecil itu sejak butuh Kristus. Menyadari kekuatannya ketimbang kita mengandalkan diri kita sendiri. Akhirnya apa? Gravitasi dosa selalu merongrong saudara dan saya. Kenapa? Karena kita bergantung kepada diri kita sendiri. Kita lupa ada pesawat yang 1 kali 24 jam standby di udara yang tidak menarik kita kepada dosa. Walaupun kita di dalam pesawat Yesus, tetapi status dosa kita hilang, tidak. Karena itu sudah dosa waris namanya. Makanya saya bilang, kita hanya dalam hukum dosa itu buat saya adalah mengalami sebuah kematian. Yes. Tetapi apakah kita akan bangkit? Oh iya, bangkit. Kita akan bangkit dan kita akan dipisahkan. Kita akan jadi hagios. Kita lah orang-orang kudus. Oh bisa, beda saudara. Orang yang hidup di dalam Kristus dengan orang yang tidak hidup di dalam Kristus berbeda. Makanya kata di dalam atau di luar, semua tergantung dari keputusan saudara. Silakan. Justru kalau kita lebih mengenali apa yang kita miliki, maka akan terjadi upaya daging atau upaya diri kita itu memadamkan karya Roh Kudus dari dalam diri kita. Semua berasal dari dalam, saudara. Tapi kesadaran untuk menyadari siapa yang berkuasa di dalam kehidupan saudara dan saya, itu menentukan apakah saudara hidup dengan keinginan daging atau saudara hidup dengan keinginan roh. Karena Galatia 3 ayat 3, dia mengatakan seperti ini. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Kenapa dia memulai dengan roh? Kenapa kamu telah mulai dengan roh? Karena tadi kamu diselamatkan. Itu bukan karena usaha kita, saudara. Karena kasih karunia. Pertanyaannya, kasih karunia itu roh apa bukan? Kasih karunia itu ada di area roh, saudara. Nah sekarang, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu roh kita yang sempurna. Nah, itulah kita memulai kehidupan yang baru, lahir baru, ciptaan baru, tapi tanda kutip, hiduplah di dalam roh. Makanya saya bilang dalam materi pengajaran saya, roh, jiwa, dan tubuh, kita adalah manusia roh, yaitu yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Tapi sejatinya kita harus meyakini pada pribadi kita adalah manusia roh. Kenapa? Karena anak-anak Allah itu hidupnya dipimpin oleh roh Allah. Gitu saudara, jadinya klop. Ya, saya berharap semua bisa mengerti akan pengajaranmu. Ya, saya nggak bilang sederhana sih, tetapi ada banyak yang missing bahwa hidup di dalam Kristus seperti apa. Makanya dibutuhkan sebuah ilustrasi. Artinya waktu saya mempersiapkan itu kan ada gambar-gambar yang membantu saudara untuk lebih kena. Apa sih maksudnya? Kayak saklar kayak seperti ini.
Ya toh? Mati apa enggaknya tergantung dari kita. Masa kita begitu kita mau melakukan sesuatu yang tidak diperkenankan Tuhan, matiin rohnya. Kan nggak begitu, saudara. Identitas saudara itu waktu lahir baru itu sudah baru, sudah. Yang lama tuh sudah berlalu. Gitu. Jadi jangan pernah takut lagi hidup untuk menjalani kehidupan bersama dengan Yesus. Saya tidak bilang kita tidak akan mengalami suatu hambatan, rintangan, tantangan, masalah, tidak. Tapi yang meyakini bahwa di dalam firman Tuhan itu memberikan kekuatan untuk kita bisa melaluinya. Itu saudara, bersama dengan Kristus. Terakhir, satu slide terakhir lagi saudara. Dalam The Life That Wins, ya kan, kehidupannya kita memenangkannya. Watchman Nee di dalam bukunya The Life That Wins, jika hati Anda masih menganggap diri Anda mampu, terus mengatakan diri Anda mampu, Kristus tidak bisa hidup bagi Anda. Nah, itu dah. Kristus hanya bisa hidup bagi orang yang tidak mampu. Seringkali kita mengetahui tidak mampu, tetapi kita masih berusaha untuk mampu. Kita ingin memasukkan tenaga kita sendiri, kita berpikir jika kita lebih banyak berdoa, kita pasti mampu. Itu artinya tidak mampu, saudara. Tetapi masih berusaha untuk mampu. Jika kita tidak mampu, jangan mencoba-coba. Udah nggak mampu, tapi masih coba-coba. Tuhan, aku tidak mampu. Aku tidak berusaha untuk mampu. Aku juga tidak mencobanya. Jika kita berusaha membantu Kristus sedikit dan mencoba menambah sedikit dengan perbuatan manusia, anugerah Allah segera pergi. Kekuatan Kristus itu bukan untuk menambal kekurangan pekerjaan kita. Dia hidup di dalam kita untuk menggantikan kita. Pilihan kembali kepada kita. Siapa yang menjadi tuan di dalam kehidupan saudara? Itulah kenapa disebut Yesus itu Tuhan. Dialah penguasanya. Kalau dialah yang menguasai kehidupan saudara dan saya, berikanlah dirimu untuk dikuasai olehnya. Sehingga apapun yang saudara hadapi, selama saudara turun tangan, si penguasa angkat tangan. Saudara jujur, saudara tidak mampu, walaupun di dalam doa-doa ya Tuhan bantu dan segala macam, memang tidak mampu, memang betul-betul tidak mampu, tidak bisa, hopeless lah, putus asa, baru dia turun tangan. Itu kan pernyataan yang sederhana, tapi pada saat kita melakukannya setengah mati kan, kita selalu berusaha. Turun tanganlah, maka dia angkat tangan. Tapi kalau kita angkat tangan, dia akan turun tangan. Karena hidup kita bukan aku lagi, tetapi Kristus yang tinggal di dalam saudara dan saya. Tuhan memberkati. Haleluya. Kita berdoa dulu Ibu ya. Iya Pak. Mari kita berdoa saudara, mari. Bapa di dalam surga, apa yang hamba sampaikan untuk sore hari ini, hidup di dalam Engkau ataupun di luar Tuhan. Itu semua merupakan keputusan dari kami orang percaya. Kami mengenali firman Tuhan, bagaimana kami memberikan diri kami. Memberikan diri kami untuk selalu dituntun oleh Roh-Mu yang kudus. Kami tahu Tuhan, semoga apa yang hamba sampaikan, melepaskan ayat-ayat firman Tuhan, kami percaya itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi kami sebagai hamba Tuhan, kami sebagai anak-anak Allah, memberikan diri kami untuk dipimpin oleh Roh Allah. Sebentar kami ingin